Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Yang saya hormati, Ibu Ayu Sulasari selaku dosen pengajar mata kuliah Sistem Manajemen Mutu. Perkenalkan, nama saya Reza Zahrodul Masroah. Pada kesempatan kali ini, kami ingin memaparkan materi mengenai penerapan Total Quality Management yang ada di PT Graha Service Indonesia. Pada kesempatan kali ini, tentunya saya tidak sendiri. Saya ditemani dengan rekan-rekan saya. Yang pertama ada Tila Rahayu, kemudian ada Iqlil Abiyu Zafran, kemudian ada Milsa Febriana Saputri, dan yang terakhir ada Septian Adi Nugraha. Nah, untuk itu, marilah kita simak pemaparan video mengenai penerapan Total Quality Management yang ada di PT GSI. Apa itu Total Quality Management? Oke teman-teman, sebelum ke inti pembahasan topik, aku ingin tanya ke teman-teman nih, apa sih Total Quality Management itu? Oke, jadi Total Quality Management ini adalah Total Quality Management atau disingkat dengan TQM. Adalah suatu sistem manajemen kualitas yang berfokus pada pelanggan dengan melibatkan semua level karyawan dalam melakukan peningkatan atau perbaikan yang berkesinambungan. Total Quality Management atau TQM menggunakan strategi data dan komunikasi yang efektif untuk mengintegrasikan kedisiplinan kualitas ke dalam budaya dan kegiatan-kegiatan perusahaan. Singkatnya, Total Quality Management adalah pendekatan manajemen untuk mencapai keberhasilan jangka panjang melalui kepuasan pelanggan. Menurut Nasution, salam penerapan Total Quality Management ada 10 unsur utama yang dikembangkan oleh Coase dan Davis. Unsur-unsur tersebut meliputi fokus pada pelanggan, obsesi terhadap kualitas, pendekatan ilmiah, komitmen jangka panjang, kerjasama tim, perbaikan secara berkesinambungan, pendidikan dan pelatihan, kebebasan yang terkendali, kesatuan tujuan, dan adanya keterlibatan dan pemberdayaan karyawan. Nah, dalam TQM, semua anggota organisasi atau karyawan perusahaan harus berpartisipasi aktif dalam melakukan peningkatan proses, produk, layanan, serta budaya di mana mereka bekerja sehingga menghasilkan kualitas terbaik dalam produk dan layanan yang pada akhirnya dapat mencari tujuan kepuasan pelanggan. Total Quality Management atau TQM akan lebih cenderung memanfaatkan strategi komunikasi dan data yang berefektif dan mengintegrasikan kedisiplinan kualitas dalam kegiatan operasional dan budaya perusahaan. Sederhananya, TKM adalah suatu pendekatan manajemen yang digunakan untuk menyentuh kesuksesan jangka panjang dengan mengedepankan kepuasan pelanggan. Nah, dari penjelasanku tadi, udah punya gambaran belum terkait Total Quality Management-nya? Kalau udah, yuk kita lanjut ke unsur-unsur Total Quality Management. Menurut Nasution, dalam penerapan Total Quality Management atau TQM, ada 10 unsur utama yang dikembangkan oleh Coase dan Davis yang dijabarkan sebagai berikut. Unsur yang pertama yaitu fokus pada pelanggan. Dalam TQM, pelanggan internal dan pelanggan eksternal merupakan penggerak. Pelanggan eksternal menentukan kualitas jasa dan produk yang disampaikan kepada mereka, sedangkan pelanggan internal berperan besar dalam menentukan kualitas tenaga kerja, proses, dan juga lingkungan yang berhubungan langsung dengan produk dan jasa. Unsur yang kedua yaitu obsesi terhadap kualitas. Adanya kualitas yang telah ditetapkan, organisasi harus terobsesi untuk memenuhi bahkan melebihi target yang telah ditentukan. Oleh karena itu, semua karyawan pada setiap tingkatan harus bekerja, harus memenuhi tugasnya secara maksimal dan juga harus lebih baik dan lebih baik setiap harinya. Unsur yang ketiga yaitu pendekatan ilmiah. Pendekatan ilmiah diperlukan dalam penerapan TQM, terutama dalam mendesain pekerjaan dan juga dalam proses pengambilan keputusan, serta pemecahan masalah yang terkait dengan pekerjaan yang telah didesain tersebut. Unsur yang keempat yaitu komitmen jangka panjang. TQM merupakan suatu paradigma baru dalam melakukan bisnis. Untuk itu diperlukan budaya perusahaan yang baru pula. Oleh karena itu, komitmen jangka panjang sangat penting guna mengadakan perubahan yang baru agar penerapan TQM berjalan dengan sukses. Kemudian unsur yang kelima yaitu kerja sama tim. Dalam organisasi yang menerapkan TQM, kerja sama tim, kemitraan, dan hubungan dijalin dan dibina.
baik itu antar karyawan perusahaan maupun dengan pemasok, lembaga-lembaga pemerintahan, dan juga masyarakat yang ada di sekitarnya. Unsur yang keenam yaitu perbaikan secara berkesinambungan. Setiap produk atau jasa yang dihasilkan memanfaatkan proses-proses tertentu dalam suatu sistem. Oleh karena itu, sistem yang ada perlu diadakan perbaikan secara terus-menerus agar kualitas yang dihasilkan dapat semakin meningkat. Selanjutnya yaitu pendidikan dan pelatihan. Dalam menerapkan TQM, pendidikan dan pelatihan merupakan faktor yang fundamental untuk berkembang dan bersaing dengan perusahaan lain, apalagi di era persaingan globalisasi seperti sekarang ini. Unsur yang kedelapan yaitu kebebasan yang terkendali. Kebebasan yang timbul karena keterlibatan dan juga pemberdayaan karyawan merupakan hasil dari pengendalian yang terencana dan terlaksana dengan baik. Nah, unsur yang kesembilan yaitu kesatuan tujuan. Agar TQM dapat diterapkan dengan baik, maka perusahaan harus memiliki kesatuan tujuan. Dengan demikian, setiap usaha diarahkan pada tujuan yang sama. Nah, unsur yang terakhir yaitu adanya keterlibatan dan pemberdayaan karyawan. Keterlibatan dan pemberdayaan karyawan merupakan hal yang penting dalam penerapan TQM. Menurut Ciptono dan Anastasia, tujuan pelibatan dan pemberdayaan karyawan ini yaitu untuk meningkatkan kemampuan organisasi untuk memberikan customer value. Ini adalah pemaparan materi terkait dengan unsur-unsur yang ada di Total Quality Management. Nah, selanjutnya mari kita kenali PT Geraha Service Indonesia atau yang disingkat GSI pada topik pembahasan video kali ini. PT Geraha Service Indonesia atau yang disingkat GSI adalah layanan purna jual yang terbesar di Indonesia yang menaungi produk Samsung Electronics, khususnya di bidang handheld product dan juga spare part tambahan dari handheld product tersebut. PT GSI selalu menjadi tujuan untuk menjadi solusi layanan yang terbaik. PT GSI juga dengan jaringan yang luas dalam jangkauan geografis nasional, PT GSI diakui sebagai spesialis layanan purna jual terbesar di Indonesia. PT GSI menyediakan layanan yang profesional, efisien, dan nyaman untuk konsumen dengan membuat pusat-pusat layanan yang dekat, satu merek dan satu atap, atau yang dikenal dengan One Stop Single Brand Proximity Centers yang lokasinya nyaman dan strategis. Cakupan yang luas dan dari layanan purna jual ini untuk konsumen yaitu bantuan-bantuan informasi, layanan digital, layanan peminjaman, layanan perbaikan, dan layanan retail, serta layanan pelatihan yang terdiri dari after service dan warranty service. Nah, tadi yang sudah saya sampaikan juga berkaitan dengan hand product. Nah, ini fokusnya PT GSI khususnya di anak perusahaannya yakni di Samsung Service Center yang sudah ada di seluruh bagian Indonesia. Nah, PT GSI ini juga adalah perusahaan yang sudah bersertifikat ISO 9001-2008 yang memiliki dan menjalankan pusat layanan terbesar dengan menyediakan layanan seperti audio video, product compliance, mobile phone, set-top box, notebook, monitor, printer, dan ODD. Tetapi pada saat ini PT Geraha Service Indonesia yang memiliki anak perusahaan Samsung Service Center berfokus pada pelayanan perbaikan handheld produk dan penjualan spare part. PT GSI juga bergerak dengan kecepatan penuh di bawah visioner pekerja yang berpengalaman dan berkualitas, baik dari yang terlatih dan bersertifikat. PT GSI menyediakan layanan profesional, efisien dan nyaman untuk konsumen dengan mengoperasikan pusat layanan konsumen, layanan konsumen di tempat, dan solusi pelayanan lainnya. Nah, untuk lebih kenal lebih lanjutnya, mari kita lihat bersama video pemaparan pelayanan yang ada di PT Geraha Service Indonesia.
sahabat Samsung, selamat datang di Samsung Service Center Karawaci. Teman-teman mau tahu nggak apa aja sih yang ada di Samsung Service Center Karawaci? Yuk cek videonya. Nah, selain kita menerima perbaikan unit, kita juga menyediakan aksesoris original ya kak, mulai dari charger, headset, baterai, kabel data, dan lain-lain. Untuk sistem pembayarannya, kita telah menyediakan pembayaran melalui OVO, debit card, dan cicilan kartu kredit. Selain itu juga, di Service Center menyediakan penjualan handphone untuk tipe-tipe terbaru, mulai dari tipe yang mid-range hingga tipe-tipe high-end. Dan tak lupa juga, kami menyediakan case original Samsung. Nah, jadi tak perlu khawatir karena barang dari kami adalah garansi resmi Samsung Indonesia. Kemudian, selagi menunggu proses perbaikan, kami juga menyediakan beberapa fasilitas, mulai dari free coffee, free wifi, siaran televisi, dan juga ada charger station. Kita kan udah lihat nih proses registrasinya. Nah, sekarang kita lihat yuk proses untuk reparasinya. Manfaat. Nah, dari penerapan total quality management di PT GSI, manfaat yang dirasakan adalah sesuai dengan moto PT Graha Service Indonesia yang menyebutkan responsibility is our priority, menunjukkan bahwa perusahaan pelanggan menjadi prioritas bagi karyawan dan perusahaan di PT GSI. Pelayanan yang optimal, profesional, dan kompeten dan teknisian. Pelayanan yang membantu pelanggan dalam menangani kebutuhan dan mencari solusi yang sesuai dengan movement of true engineer, serta pengaplikasian sarana prasarana yang memadai baik bagi karyawan maupun pelanggan. Sebagai pusat pelayanan yang terbesar agar kita menjadi pusat pelayanan yang dekat dengan satu merek dan satu atap yang lokasinya aman dan strategis. Cakupan luas seperti fokus pada handle produk kami melayani purna jual dan efisien agar customer dapat terhubung dengan pusat yang menjadi pelayanan terbaik. Tadi menurut analisis yang kami dapatkan sesuai dengan latar belakang yang kami buat, lalu kami mengambil referensi dari Nasution ya, yang ini menerapkan 8 poin total quality management. Nah, ini kita aplikasikan di PT Graha Service Indonesia. Nah, analisis yang kami buat itu berdasarkan pengalaman praktek kerja industri yang diikuti oleh salah satu kawan kami yang pernah melaksanakan praktek kerja industri di Samsung Service Center Malang Plaza. Nah, dan juga selain itu
kami juga melakukan analisis dengan mewawancara branch manager Samsung Service Center Malang Plaza, yakni Ibu Dina Putri Perdana Utami. Nah, untuk 8 poin tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah fokus pada pelanggan atau customer focus. Sesuai dengan komitmen dari PT Gera Service Indonesia yang berfokus pada kepuasan pelanggan, perusahaan ini sejak didirikan memang mengutamakan loyalitas pelanggan dengan estimasi waktu perbaikan yang dikerjakan oleh teknisi yang handal dan profesional. Loyalitas pada pelanggan ini juga menjadi salah satu kewajiban bagi karyawan PT Gera Service Indonesia yang dituangkan dalam Moment of Truth atau MOT yang setiap hari harus dijalankan dan diaplikasikan, yang akhirnya menjadi cerminan bagi perusahaan kepada pelanggan. Nah, maka dari itu bagaimana nanti bekerja, bagaimana mereka teknisinya bekerja sesuai dengan profesional dan kompeten. Nah, pada PT GSI ini juga mereka juga sangat fokus sekali dan sangat melayani customer, baik secara teknisi, secara penjualan spare part, atau mungkin dalam pelayanan penjual lainnya yang bersifat handheld product. Lalu yang kedua adalah proses perbaikan dan peningkatan produksi atau proses improvement. PT Gera Service Indonesia adalah perusahaan yang kini berfokus menawarkan pada layanan purna jual atau layanan jasa servis pada handheld product atau HHP yang saat ini menjadi kebutuhan bagi masyarakat. Dari itu, PT Gera Service Indonesia memanfaatkan pangsa pasar tersebut dan menjadi acuan utama dalam proses perbaikan dan peningkatan produksi di perusahaan. Baik dari estimasi waktu perbaikan yang berupa in warranty atau out warranty, kualitas hasil perbaikan, dan pelayanan kepada pelanggan yang baik dan profesional, serta tentu kembali kepada sumber daya manusia atau karyawan yang kompeten dan loyal kepada perusahaan. Nah, ini sesuai dengan pengaplikasian dari Moment of Truth yang bersifat 13 di PT Gera Service Indonesia yang berfokus pada pelanggan dan juga keahlian dari teknisi atau pegawai yang lainnya. Nah, maka dari itu terlihat juga bahwa PT GSI ini sangat-sangat serius dalam penerapan total quality management terkait dengan fokus pelanggan dan proses perbaikan dan peningkatan produksi di perusahaan mereka. Baik, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Dila. Nah, yang selanjutnya itu adalah pendidikan dan pelatihan atau yang disebut dengan training center. Saat ini banyak perusahaan yang mementingkan pendidikan dan pelatihan. Di perusahaan GSI itu sendiri menerapkan TGM pendidikan dan pelatihan adalah salah satu faktor untuk menunjang keberlangsungan perusahaan. Selain itu, karyawan selalu didorong untuk terus belajar untuk meningkatkan keahlian teknis maupun keahlian profesionalnya. Yang keempat adalah komitmen jangka panjang. Komitmen jangka panjang adalah salah satu TGM yang diterapkan oleh PT GSI. Untuk itu, diadakan perubahan budaya baru pula di suatu perusahaan. Untuk itu, komitmen jangka panjang sangatlah penting dalam mengadakan perubahan budaya supaya TGM berjalan dengan sukses. Nah, selanjutnya yang kelima, adanya keterlibatan dan pemberdayaan karyawan. Dalam PT GSI, keterlibatan dan pemberdayaan karyawan menjadi tolak ukur dalam kinerja perusahaan dan menjadi solidaritas dalam perusahaan baik secara internal masing-masing cabang dan eksternal antar cabang. Seperti misalnya dalam pemanfaatan B2B yang sering dimanfaatkan untuk menjalin relasi dan komunikasi terhadap sesama cabang dan menjalin jaringan dengan pelanggan yang lainnya. Selain itu, dari pemberdayaan karyawan, PT GSI juga menerapkan K3 yang umumnya diterapkan di perusahaan dengan penyesuaian pekerjaan dan sarana dan prasarana yang memadai dengan penyesuaian dan kebutuhan dari masing-masing karyawan. Yang keenam, kerja sama tim. Kerja sama tim dalam PT GSI ini tidak hanya dilakukan oleh sesama atasan, tetapi juga sesama karyawan yang mana menjadi kekuatan utama bagi produktivitas bekerja. Penetapannya dengan diadakannya family gathering setiap tahun dan komunikasi jarak jauh menggunakan aplikasi KakaoTalk yang digunakan sebagai sarana komunikasi, sharing session dengan karyawan, backup report kinerja karyawan, report penjualan, dan hal-hal yang berkaitan dengan kinerja karyawan. Kerjasama tim ini menunjukkan bahwa kinerja karyawan menunjukkan cerminan dari PT GSI yang mengutamakan prioritas sumber daya manusia yang mampu bersaing baik secara internal maupun eksternal. Nah, yang ketujuh yaitu kesatuan tujuan. Dalam kesatuan tujuan, PT GSI memiliki moto yaitu Responsibility is our priority, yang berfokus pada loyalitas konsumen dan juga mengutamakan kebutuhan konsumen.
Kesatuan tujuan ini tidak hanya dalam komitmen dan juga tujuan perusahaan, tetapi juga diterapkan pada kinerja karyawan yang dituangkan dalam Moment of Truth atau MOT. Yang kedelapan yaitu kebebasan yang terkendali. Nah, di PT GSI ini setiap karyawan diberikan kebebasan untuk memanfaatkan fasilitas perusahaan untuk menunjang pekerjaan mereka, tetapi dengan pengendalian dari perusahaan tersebut. Nah, yang kesembilan adalah analisis penerapan. Analisis kami lakukan berdasarkan data report penerimaan pelanggan di masing-masing karyawan periode November 2019 sampai Desember 2019. Kami juga mendapatkan data tersebut berdasarkan pengalaman salah satu penulis makalah ini yang pernah praktek kerja industri di Samsung Service Center Malang Plaza, kurun waktu 3 bulan. Berikut adalah analisis penerimaan pelanggan di masing-masing karyawan di Samsung Service Center Malang Plaza periode November 2019 sampai Desember 2019. Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa adanya perubahan respon pelanggan dan jumlah pelanggan setelah penerapan TGM. Kenaikan berkisaran 3-4% adalah kabar yang menggembirakan. Perubahan respon pelanggan disebabkan oleh penerapan elemen-elemen ISO 9001-2008 dengan baik. Peningkatan sumber daya manusia, khususnya pada tenaga ahli, elektro, dan administrasi. Hal ini juga berdampak pada meningkatnya jumlah produk yang baik, sehingga volume penjualan meningkat dan laba perusahaan juga ikut meningkat. Menurut data yang kami terima, dapat dianalisa bahwa dalam kurun 1 bulan, karyawan di Samsung Service Center Malang Plaza menunjukkan kualitas dan kuantitas dari pelayanan kepada konsumen sesuai dengan penerapan Total Quality Management di perusahaan Samsung Service Center Indonesia, yaitu berfokus pada pelanggan. Hal ini juga dapat dilihat pada penerimaan konsumen untuk memperbaiki hard-hat produk, menunjukkan angka yang signifikan dan berprogres dengan baik. Tentu berdasarkan sarana dan prasarana yang mendukung kerja tim yang profesional dan sumber daya manusia yang handal dan kompeten. Nah, teman-teman, dari topik pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa 1. PT GSI merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang purna yang berfokus pada kepuasan pelanggan dengan responsibility is our priority. Yang kedua, menurut analisis kami, PT GSI menerapkan 8 poin TGM, di antaranya fokus pada pelanggan, proses perbaikan dan peningkatan produksi, pendidikan dan pelatihan bagi karyawan, komitmen jangka panjang, adanya keterlibatan dan pemberdayaan karyawan, kerjasama tim, kesatuan tujuan, kebebasan yang terkendali. Yang ketiga yaitu alasan kebutuhan penerapan TGM di PT GSI adalah karena sesuai dengan moto PT GSI, responsibility is our priority, yang menunjukkan bahwa responsibilitas terhadap pelanggan menjadi prioritas dan target di PT GSI, baik secara internal, kinerja karyawan, manajemen proses dan sumber daya manusia, dan eksternal, mangsa pasar, strategi pemasaran, dan prioritas pelanggan. Oleh karena itu, penerapan TGM sangat diperlukan untuk mencapai moto tujuan dari perusahaan ini. Yang keempat, setelah penerapan TGM di perusahaan, PT GSI mendapatkan manfaat sebagai pusat pelayanan yang dekat dengan satu merek dan satu atap yang lokasinya aman dan strategis. Cakupan luas seperti fokus pada health, produk kami melayani, purna jual, dan efisiensi agar customer dapat terhubung dengan pusat yang menjadi pelayanan terbaik. Yang kelima, penerapan TGM sangat berperan penting dalam mencapai tujuan PT GSI. Nah, bagaimana teman-teman? Sudah paham belum? Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan dan didiskusikan lebih lanjut ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.